Teman-teman, kita lagi pantau-pantau MTK ya. Saya sudah 2 kali TP pagi ini ya. Yang pertama di Samdas, yang kedua PTRO. PTRO itu saya masuknya kemarin ya. Di DAS saya dapat 4%-an. Nah, sekarang kita lihat MTK. MTK ini volatil sekali teman ya. Naikannya sampai segini 15%-an tadi. Nah, pertanyaan tadi teman-teman, bisa arah nggak ya? Nah, ini teman-teman perlu hati-hati ya. Kenapa? Karena kita harus periksa dulu bid offernya. Nah, di 610 misalkan melihat di situ. Apakah ada yang jualan? Nah, ini penting ya. Kita lihat ada 5.000 lot, 2.000 lot sekarang. 1.700. Oke, pindah kiri. Nah, diisi lagi kan 610-nya. Itu tandanya ada yang jualan. Jadi ini akan koreksi dulu ya, pasti. Nah, koreksi dulu, nanti kalau dia koreksi, kita lihat sampai di mana dia koreksi, kemudian di posisi bid ya, kita lihat lagi apakah ada yang nambah barang ya, ada yang haki, kemudian ditampung terus, haki ditampung terus, sehingga nggak jebol-jebol harganya ke bawah. Nah, itu kita boleh masuk seperti itu ya. Di 610 ini masih nggak bisa tembus teman ya. Tadi sudah 700 lot kan, sekarang diisi lagi, berarti ada yang jualan. Nah, sekarang 9.000 lot, kita perhatikan saja. Nah, ini juga teman perhatikan ya, 20 ribuan lot. Ini 3 papan di bid ini pasti memang dibikin seperti ini sama market makernya ya. Nggak mungkin retail janjian ngisi 20 ribuan lot semua, nggak mungkin. Seperti itu. Oke, jadi hati-hati teman ya. Kalau lihat saham sangat volatil seperti ini, teman FOMO ya, langsung HK misalkan, bisa-bisa teman-teman terjebak. Nah, sekarang 4610-nya sudah di HK. Masih kita tunggu ya, kita sabar dulu teman ya, sabar dulu. Siapa tahu ini juga pindah lagi ya, sebab 615-nya juga tebal teman ya. 620 bisa saja 615 mereka pindah jualan ke atas karena masih rame ya. Mereka angkat 610-nya, dicabut lotnya yang di as tadi, kemudian harga naik, mereka antri lagi di 615 untuk jualan ya. Jadi harus hati-hati, benar-benar hati-hati, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Nggak apa-apa telat sedikit daripada terlalu cepat. Okay. Ini belum ada koreksi masalahnya teman ya. Oke. Oke, tadi kita tambah Sandas ya, saya langsung profit. Nah, ini PTO kemarin. Nah, ini ratu sengaja saya nggak hapus ya, karena ini saham ini teman, saham ini bukan saham intraday, ini saham IPO teman, JBDK juga yang nggak mungkin saya kalau saham harian saya sudah profit 200% masih di hold. Ya, kalau intraday, kalau saham swing ya, pasti sudah saya ambil karena ini sahamnya saham apa namanya, saham IPO, belinya juga nggak banyak ya, makanya saya pajang aja di sini biar saya ngelihatnya juga senang teman. Walau duitnya nggak banyak, tapi persentasenya seperti itu, siapa tahu membuat energi saya, mood saya bagus. Nah, teman lihat ya, 610 ya, kalau kita masuk tadi di 615 sudah floating ini. Sabar ya, kita harus sabar teman ya, tunggu sampai dia, ini kemungkinannya bisa turun ke 580 loh ya, ke 580 atau ke 575 ya. Kalau saya mau antri, saya akan antri di 575 teman. Kenapa? Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin ya, ini lotnya tebal ya. Tiba-tiba di 575 kan setengah dari yang di atas ini ya. Nah, saya masuk di situ, antrinya di situ. Saya antrinya di 575. Kenapa? Karena kemungkinan ini bandar yang pagarin tebal-tebal ini ya, sehingga retail dipaksa untuk angkat ke atas ya. Nggak mungkin harga akan turun, pikiran retail pasti seperti itu teman. Tapi begitu mereka sudah selesai jualan di 610, ini dicabut semuanya. Lot yang bid ini, yang tebal-tebal ini, pasti mereka angkat semua, harga turun. Nah, turunnya ke 575. Kenapa? Karena di situ memang tidak ada lagi yang magarin harga ya. Jadi kita bisa masuk di situ. Oke. Oke. 5 di 575 ya. Coba kita lihat nanti apakah sampai harga itu ke situ. Nah, oke, teman-teman. Ini sudah sampai di 575 ya, seperti perkiraan kita tadi. Kita lihat di sini apakah ada pembelian atau tidak ya. Nah, caranya kita lagi-lagi melihat papan bid di 575 dan offer di 580 ya. Kalau 575-nya dihaki terus, kemudian diisi lagi, dihaki terus ya, hajar terus ya, buang kiri, kemudian diisi terus, ditampung terus ya, bidnya ini makin tebal seperti ini, itu ada kemungkinan bandarnya masuk lagi di 575 ini. Kita boleh ikut di situ. Oke. Nah, kita coba ya untuk entry di 575 ya. Nah, sekarang kita lihat ya teman di 570 ya, kan bidnya 3 ribuan ya, banyak yang jualan di situ. Apakah setelah bid itu habis nanti diisi lagi
Nah, seperti itu kita melihat apakah ada yang nampung atau tidak ya. Nah, sekarang dia berpindah ke over. Apakah nanti akan di-HK lagi 570-nya? Kita tunggu saja teman ya. 4.000 lot, 4.700 lot di 570. Kalau nanti di-HK lagi dan berpindah lagi ke posisi bid 570-nya, nah itu berarti ada yang nampung barang teman ya. Setelah barangnya cukup, harga itu setelah itu naik ya. Lihat di 575 kan dipagar 10.000 lot ya. Jadi mereka tinggal cabut, tinggal angkat antriannya over itu, dan harga naik. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang 1064 lot di 570 ya, yang tadinya 4.000. Kan di akar lagi ada yang angkat 3.000 lot tuh. 3.600 ya. Yang sebelah kanan ini, yang jalan-jalan sebelah kanan ini. Kalau dia akar lagi, nanti teman bisa ikut saja. Itu cara kita mengidentifikasinya ya. Nah, sekarang sudah berpindah lagi ke posisi bid ya. Nah, setelah teman masuk misalkan ya, kemudian harga turun lagi, itu nggak masalah teman ya. Yang namanya kita analisa ya, nggak ada yang pasti ya. Bisa saja seperti yang saya bilang tadi ya, ternyata sellernya memang lebih kuat, lebih banyak daripada bayarnya. Kan si bandarnya nggak kuat juga teman ya. Kita nggak boleh naif juga ya. Kalau kita sudah lihat seperti ini pasti naik, enggak juga teman ya. Jadi kita harus ya, rasional juga lah ya. Kita harus ada hitung-hitung juga yang logis. Kalau memang banyak yang jualan ya, apalagi emiten itu kan ancamannya si para bandar itu emiten itu sendiri teman ya. Kalau emiten gimana bisa melawannya, kan nggak mungkin. Nah, itu di saham-saham tertentu itu biasanya emiten itu bisa menjadi musuhnya si bandar sendiri teman ya. Saya nggak perlu sebutkan lah ya saham-saham milik siapa ya di belakangnya. Nah, itu ada. Ini tadi saya nambah barang di 570 ya. Jadi AVG saya sekarang 572,2. 572,2 ya. Kita lihat saja nanti apakah saya profit di si saham MTEK ini atau tidak ya. Ini salah satu saham pantauan kita ya di grup. Tadi naiknya sampai 15% ya. Kemudian kita tunggu dia koreksi. Saham itu kan pasti ada koreksinya. Nah, pertanyaannya koreksi itu kira-kira sampai di mana? Nah, itu yang kita jelaskan di video ini. Oke. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman yang suka scalping atau intraday lah ya. Intraday. Sekali lagi ini bukan jaminan ya teman ya. Banyak sekali ya setelah ada yang nampung barang misalkan ya, banyak. Kemudian harga turun lagi. Terutama di saham yang harganya sangat murah teman ya, apalagi seperti Goto misalkan ya. Goto di harga 50 katakanlah seperti itu, atau 51. Banyak yang nampung ya. Kemudian dia naiknya cuma 1 tick. Kemudian di 52 atau 5, kalau dia masuk 50 di 52, di 51 dia sudah keluar lagi. Itu sudah dapat 2% teman ya. Jadi jangan berharap juga harga itu diangkat tinggi-tinggi sekali, enggak ya. Kita lihat kondisi juga. Misalkan bandarnya masuk 100 miliar misalkan, dapat 2%, dia dapat 2 miliar ya. Dari 100 miliar itu. Iya, sudah cukup ya, sudah cukup. Ngapain dia harus tunggu angkat tinggi-tinggi seperti yang kita harapkan, misalkan dari 50 naik ke 60 misalkan ya. Jadi harus realistis juga lah ya. Di masing-masing saham itu karakternya berbeda-beda. Jadi itu harus kita pahami juga ya. 570-nya sudah 7.000 lot sekarang. Kita lihat 575, 3.000 lot, 3.700-an ya. Apakah di-HK terus? Ini sudah mulai tanda-tanda. Tadi 10.000 lot ya di 575, sekarang sudah dicampurkan ya. Apakah ini akan segera diangkat harganya atau tidak? Kita lihat saja ya. Atau nanti di sesi 2 kita juga nggak tahu. Karena di jam-jam seperti sekarang di 11.30 itu kan jam-jam sepi ya. Bandar itu juga butuh volume, butuh retail untuk beli barangnya ya. Kalau lagi sepi seperti ini kan repot juga mau jualan ke siapa mereka ya. Yang belikan kita juga teman-teman retail. Nah, ini 575 sudah di AK, sekarang sudah di posisi bid ya. Yang lot tadi 10.000 lot itu sudah hilang ya, sekarang sudah berpindah ke posisi bid. Oke, sekarang 580 kita sudah floating profit sedikit ya, 1,3% MTEK-nya. Oke, kita targetnya kalau di sini di mana? Kalau teman-teman mau keluar cepat di 595 itu bisa ya. Kenapa? Karena di 600 itu kan angka bulat teman.
kita keluar di bawah angka bulat itu sedikit. Itu angka psikologi teman ya. Karena retail itu biasanya jualan di angka-angka bulat ya. Kalau kita pun ke pasar secara offline misalkan ya, mau beli sesuatu pasti nawarnya itu yang angka bulat kan ya. Misalnya nawarnya di angka 100.000, 150.000 ya, 200.000 misalnya ya. Jadi seperti itu angka psikologi. Nah kita keluar di situ, di bawah itu sedikit ya, di 595. 595 kita sudah profit lumayan. Itu sudah dapat 3%-an loh. 3 atau 4% ya. 570 kan 5,5% ke 595 10%, itu sudah 4%-an lah. Sudah 4%-an, lumayan, sangat lumayan. 4% kalau teman masuk 10 juta saja itu sudah 400.000 ya. Lumayan lah buat apa namanya, gaji harian lah ya, buat gaji harian. Seperti itu. 590 pun sudah lumayan itu 590. Ya, mungkin 590 kita keluar nanti. Kenapa? 595-nya kan cukup tebal juga teman ya. Jadi agak lama juga nanti keluarnya ya, antri keluarnya. Oke, 2000 lot sekarang 50-nya. Apakah masih kuat untuk naik ini MTEK-nya? Itu di luar kendali kita lagi ya teman ya. Apakah ada yang jualan juga di 50 ya? Nggak tahu juga teman. Itu bisa saja ya, 3 tick saja mereka ambil take profit bisa saja ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau dirasa profit mereka sudah cukup ya bandarnya, mereka keluar ya. Nah sekarang 8.000 lot ya teman ya, di 580. Kita lihat di 575 juga ya. Jadi 28 itu satu perhatikan ya, walaupun 580-nya tebal misalkan ya, ternyata mereka nahan di 580 supaya mereka nambah barang dulu di 575, itu bisa saja teman. Nah sekarang 3.900 lot di 575. Kita lihat lagi apakah dihajar terus kemudian berpindah lagi ke over, atau justru ditambah lagi di 575 itu lotnya, bidnya. Nah seperti itu terus menerus teman ya, mau lihat pergerakan harga itu. Saya pikir penjelasannya sudah berkali-kali ya. Saya berharap ini penjelasannya cukup mudah dipahami ya, dan teman-teman hanya perlu latihan yang lebih banyak lagi ya. Coba kan ya, langsung praktekkan ya. Hanya itu yang bisa membuat kita itu bisa mahir ya. Teman-teman bisa coba dengan satu lot saja nggak masalah ya, satu lot saja nggak masalah. Oke teman, kelamaan videonya, nanti kita lanjutkan lagi ya, bagaimana kondisi si MTEK ini nanti. Oke.